Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita umat Pentakosta, kita merayakan hari di mana dinyatakan hari ke-50, hari Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, dan hari inilah kita merayakan hari Pentakosta. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Ini merupakan sambungan dari apa yang sudah kemarin saya sampaikan, maksud saya minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang kita ini adalah special gift, pemberian spesial daripada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja Tuhan, bahkan Roh Kudus juga diberikan kepada kita. Nah, kali ini saudara kita akan bicara mengenai satu bagian masih dalam pasal yang keempat dari surat Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Saya beri judul memelihara kesatuan roh. Puji Tuhan, mari yang ada di tempat ini kita bangkit berdiri sama-sama. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa surat Efesus adalah surat yang luar biasa, berisi pengajaran-pengajaran yang sangat menjadi fondasi daripada kekristenan. Nah, dalam pasal yang keempat ini, minggu lalu saya sudah juga ingatkan bahwa pasal keempat ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga bicara tentang perintah Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan pasal yang keempat ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-16 itu dasar teologisnya, ya, theological ground, theological foundation. Jadi 1 sampai 3 adalah sebuah nasihat, bahkan perintah, boleh dikatakan demikian. Bagi orang yang berpadanan dengan Injil, kita harus kembali, kita harus mengerti bahwa kita ini hidup hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan, ya. Itu sebabnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itu adalah implikasi daripada pekerjaan Roh Kudus yang nyata dituangkan pada ayatnya yang ketiga, saudara. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Roh Kudus selalu membawa sukacita. Amin. Roh Kudus selalu membawa damai sejahtera. Kalau ada manifestasi karunia pekerjaan Roh Kudus yang tidak membawa damai sejahtera, bisa dipastikan itu bukan pekerjaan roh. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, menarik ketika kita melihat apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus tentang kesatuan roh, pelihara, ya, dan berusahalah memelihara. Kita akan fokus dulu dalam bagian ini, berusaha memelihara. Nah, ini adalah satu kata atau satu frase yang luar biasa. Bahkan dalam pengertian aslinya, dari kata aslinya, ya, dikatakan spodazontes, berusaha memelihara, lakukan segala upaya. Bahasa Yunani ditulis dalam bentuk present, bentuk sekarang. Artinya usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, harus ada upaya, harus ada pekerjaan, harus ada kerinduan, effort
untuk memelihara kesatuan roh. Artinya apa? Memelihara punya pengertian sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah nyata, yang sudah diberikan, tetapi kita harus menjaganya. Kita harus memeliharanya, saudara. Coba kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, saya pagi hari ini bicara tentang baptisan Roh Kudus dalam fungsi yang berbeda, atau dengan kata lain fungsi lain daripada baptisan Roh Kudus yang kita orang Pantekosta maknai dalam hari-hari ini, saudara. Ya, baptisan Roh Kudus yang diidentifikasikan dengan kepenuhan Roh Kudus. Tetapi dalam pengertian ini, baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah kita dipersatukan di dalam Tuhan. Kita yang dahulunya orang yang jauh dari hadirat Tuhan, kita yang dahulunya orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Pekerjaan melahirkan kembali setiap pribadi di dalam kasih Kristus itu juga bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya baptisan Roh Kudus yang kita maknai dalam konteks ini bicara kita dipersatukan, dan itu anugerah yang sudah diberikan. Katakan amin. Itu sudah ada dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan di dalam Roh. Amin. Haleluya. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Bukan sekedar diberikan begitu saja, tetapi pemberian ini, anugerah ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan berusaha, itu poin yang pertama, saudara, pada bagian ini. Kesatuan roh harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dipelihara. Menjaga yang sudah ada. Dan itu bukan upaya yang mudah, saudara. Hari-hari ini, saudara, ketika saya melihat media sosial, orang mulai memperdebatkan apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Ya. Dan orang mulai memperdebatkan kenapa adanya orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi dalam kelakuannya, dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Banyak hal yang kita perhatikan hari-hari ini. Tetapi kembali ketika kita belajar tentang esensi daripada apa yang dimaksud oleh Paulus memelihara kesatuan Roh Kudus, itu sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Tetapi ingat, harus ada upaya, harus ada pekerjaan, harus ada sesuatu yang dikerjakan oleh kita untuk memelihara. Spodasontes, lakukan segala upaya untuk memelihara kesatuan roh. Puji Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Yang berikutnya, saudara, kalau kita memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan, atau saudara perhatikan bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat-ayatnya yang ke-11, ya, kepada gereja, kepada kita semua diberikan hamba-hamba Tuhan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Kevin Conner menyebutnya 5 jabatan, ya. Itu diberikan kepada kita. Ini bicara apa? Karunia. Dalam dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus pasal yang ke-12. Nah, pengertian dalam kesatuan roh ini yang berikutnya. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kesatuan roh sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, kita akan mendapati di dalam kesatuan roh terdapat keberagaman. Haleluya. Sebelum adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
berbeda-beda tetapi satu. Kita sudah diajarkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam kesatuan ada keberagaman, dan ini juga sejalan dengan pengajaran atau fondasi kekristenan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Esa ini, ekat ini dalam bahasa Ibrani bukan bicara tunggal, tetapi kesatuan. Ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam, tapi saya tidak ingin membahas mengenai Tritunggal, saudara, tetapi dalam konteks ini, Efesus pasal yang keempat, kita melihat bahwa dalam kesatuan, dalam memelihara kesatuan Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan beri kepada gereja, kepada jemaat Tuhan, karunia-karunia untuk saling melengkapi, untuk saling membangun. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kepada kita diberikan karunia-karunia, kepada kita diberikan pemberian-pemberian, bahkan talenta juga Tuhan beri dalam hidup kita. Ada yang bersuara bagus, ya. Kalau nyanyi, waduh, orang senang dengar. Tapi ada yang kalau menyanyi orang suka berjauh. Ya. Tapi mungkin dia diberikan Tuhan karunia yang lain. Ada orang yang suka senyum. Ya. Diberikan karunia hospitality, penyambutan. Makanya dalam gereja ada yang namanya usher, yang menyambut tamu. Tapi kalau orang yang susah untuk senyum, ya, kan ada yang memang karakternya, tapi bukan berarti dia benci orang, tapi memang seperti itu, saudara. Ya. Seperti film Snow White, ya. Ada yang 7 kurcaci itu yang hobinya menggerutu terus, mukanya panjang, saudara. Ya. Tapi hatinya baik. Nah, orang yang seperti ini tidak cocok untuk mengambil bagian dalam pelayanan hospitality. Mungkin ditempatkan di posisi yang lain. Ya. Tapi dalam konteks ini saya ingin bicara bahwa ada berbagai macam karunia yang Tuhan berikan, pemberian-pemberian. Karismata, special gift yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Berbeda-beda, tetapi ingat tujuannya satu. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk pembangunan jemaat Tuhan. Untuk membangun, menguatkan, memotivasi satu dengan yang lain. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Jadi, kita lihat dulu ayat yang ke-12. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Haleluya. Membangun jemaat. Ayat yang ke-26 sekarang. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kami berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang bermazmur, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsir bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Amin. Karunia Tuhan berikan masing-masing kita berbeda-beda. Bisa saja jemaat punya karunia yang tidak dimiliki oleh gembala sidangnya. Tetapi semua dipergunakan untuk membangun, saudara. Haleluya. Untuk menguatkan. Pada poin yang sebelumnya, maksud saya khotbah yang sebelumnya saya sampaikan, roh
Karunia nabi tunduk kepada roh nabi. Itu sebabnya Tuhan berikan hamba-hamba Tuhan sebagai fungsi kontrol yang diberikan kepada jemaat. Tapi semuanya berfungsi untuk membangun dan menguatkan. Itu yang kedua, saudara. Ya. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kesatuan roh harus diusahakan, diupayakan. Yang kedua, dalam kesatuan roh terdapat berbagai karunia. Ya. Unity in diversity. Yang ketiga, saudara. Efesus pasal yang keempat. Nah, pada bagian yang ayatnya yang ketujuh sampai ayat yang ke-8, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sudah saya bahas dalam poin yang kedua tadi. Dalam kesatuan roh ada berbagai macam karunia yang diberikan. Ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Satu ayat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Yang berikutnya, saudara, dalam kesatuan roh kita ini ibarat tawanan roh, saudara. Apa itu tawanan roh? Ya. Paulus memakai frase ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa dia tidak bisa punya kuasa atas dirinya sendiri. Dalam penginjilan, Paulus itu punya kerinduan untuk pergi ke Asia, tetapi Roh Kudus mencegahnya pergi ke tempat lain. Haleluya. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini milik Kristus. Amin. Kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Dari kebenaran kepada kebenaran. Kita dituntun untuk bertumbuh. Kita harus ikut. Kita harus berupaya. Seperti yang saya katakan tadi. Memelihara kesatuan roh dalam hidup kita. Bahkan dalam kita berjemaat. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Amin. Orang yang berkata, aku milik Kristus, bukan lagi orang yang melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Tuhanlah yang hidup dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhanlah yang harus kita utamakan, yang harus kita jalankan. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara dan saya adalah tawanan-tawanan Kristus, katakan amin. Itu sebabnya kita hidup bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita bukan lagi hidup untuk memuaskan apa yang menjadi kehendak pribadi kita. Tetapi lebih daripada itu, biar Tuhanlah yang berkehendak dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya sekedar manifestasi yang berlaku dalam kehidupan kita. Memang hari-hari ini, khususnya gereja kita GPDI Pusat, mungkin ada banyak yang sedikit menyayangkan. Kenapa kita tidak bisa buat lagi doa 10 malam seperti yang kita biasa lakukan, saudara? Karena masa pandemi ini, mungkin ada yang bilang, oh gereja lain bisa bikin. Tetapi saudara dalam kasih Tuhan, jangan hanya jadikan momentum penuh Roh Kudus itu nanti setelah 10 malam, 1 tahun sekali, baru kita merasa, wah ini sarana, ini adalah satu hal yang luar biasa ketika kita datang, kita mau dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi hari-hari lain kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh. Memang itu adalah tanda orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya mungkin ada orang bertanya, kenapa orang katanya penuh Roh Kudus di gereja bisa berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa roh, tetapi hidupnya tidak mencerminkan orang yang dewasa dalam Kristus. Bisa saja dimungkin seperti demikian. Karena dia hanya bergerak dalam pengalaman-pengalaman manifestasi Roh Kudus, tetapi tidak menghidupi pengalaman di dalam kekristenan
belajar bertumbuh, memperlengkapi jemaat satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita yang mengaku kita ini adalah tawanan roh, kita milik Kristus, kita kepunyaan Tuhan, seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Injil Yohanes setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, Petrus yang belum penuh Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan Yesus seperti yang Tuhan sudah pernah ceritakan, sudah pernah nubuatkan. Padahal sebelumnya dia yang begitu membela mati-matian. Ya. Ketika Tuhan ada di tengah danau, ya, angin bergejolak, Petrus berkata, Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku berjalan. Dia berjalan, tapi akhirnya dia tenggelam juga, ya. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, bukit kemuliaan, Petrus juga ada di sana. Bahkan dia bilang, Tuhan, bolehkah kami membangun tenda bagimu, bagi Elia dan bagi Musa? Petrus juga yang ketika ada serdadu Romawi yang ingin menangkap Yesus, Petrus juga lah yang ambil pedang kemudian menghunuskan pedangnya dan memutuskan telinga seorang prajurit bernama Maltus. Berani, tetapi tidak konsisten, saudara. Pada saat Yesus ditangkap, Yesus diadili, Petrus mengendap-endap. Kemudian orang, ini pengikut Yesus. Petrus menyangkal sampai 3 kali, bahkan bersumpah, saudara. Tetapi Petrus yang penuh oleh Roh Kudus, dialah yang seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini. Pada saat dia muda, dia kesana kemari sekehendak dia. Tetapi ketika dia tua, dia dewasa secara rohani, bukan kehendak dia yang jadi lagi, tapi Roh Kudus yang berkarya bekerja, yang menuntun, yang kadangkala kita nak kehendaki, tetapi itulah tujuan kita. Biarlah kita mati terhadap diri kita, kehendak kita mati, tetapi Kristus Yesus, Roh Kuduslah yang berkarya bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita harus pelihara tawanan roh. Kita harus menjadi pribadi yang bersatu, saudara. Tetapi dalam kesatuan itu harus ada usaha, harus ada upaya. Kemudian kita melihat ada beragam karunia yang diberikan, tetapi semuanya kembali untuk mempersatukan gereja. Tapi bagian yang terakhir, kalau kita mau memelihara Roh Kudus dalam hidup kita, mari saudara, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.